Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakannya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja telah memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu Paskah ketiga ini bertemakan tentang mengasihi atau mencintai Allah sehabis-habisnya. Tema ini saya ambil dari Injil hari ini, Yohanes 21, 15-17 tentang pertanyaan Yesus sampai 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Kenapa Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Apakah Yesus tidak yakin bahwa Petrus sungguh-sungguh mencintainya? Yesus tahu bahwa Petrus sungguh-sungguh mencintainya. Namun pertanyaan Yesus yang sama kepada Petrus dan diulang sampai 3 kali menekankan kepada Petrus bahwa kasihnya tidak cukup hanya kata-kata, melainkan harus ditunjukkan secara nyata melalui tindakan kasih yang benar dan teruji kepada Yesus. Sebab Yesus tahu bahwa tidak lama lagi Petrus akan menyangkal dia, akan mengkhianati apa yang pernah ia katakan, bahwa peristiwa sebelum ayam berkokok, di mana ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, disitulah peristiwa di mana Petrus akan dan pernah mengkhianati Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, mengikuti Allah dan mencintainya dengan setia bukanlah perkara mudah atau sepele. Banyak orang Kristen dengan gampang mengingkari imannya, dan Yesus ketika mengalami tekanan dan kesulitan hidup dari lingkungan dan sesamanya. Mereka tidak tahan dikucilkan dan dibenci. Mereka tidak tahan ditekan dan diintimidasi. Mereka juga tidak tahan diejek dan dikatakan sebagai pengecut atau sebagai pengikut Yesus. Dalam kasus lain, tidak sedikit orang Kristen dengan mudah mengangkang imannya. Dan Tuhan Yesus ketika ia diiming-iming jabatan tinggi, pangkat, pekerjaan di lahan basah dan kenikmatan duniawi. Oleh karena itulah Yesus sampai 3 kali menegaskan kepada Petrus agar ia bersungguh-sungguh untuk mencintainya. Apakah Petrus menerima tantangan Yesus untuk mencintainya dengan sungguh-sungguh dan sehabis-habisnya? Jawabannya adalah ya. Petrus kelak mencintai Yesus sehabis-habisnya setelah ia sadar akan pengkhianatannya pada Yesus. Ia mau membalas pengkhianatannya kepada Yesus dengan mau mengikutinya dengan konsekuen dan mencintainya sehabis-habisnya setelah kematian dan kebangkitannya. Ia kelak menjadi rasul yang gagah berani membela dan mempertahankan imannya di hadapan mahkamah agama dan para penguasa meskipun dilarang, dihina, dan disesah. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid yang telah mengalami kebangkitan seperti Petrus, kita mau diajak oleh Yesus untuk mengikutinya dan mengasihinya sekuat tenaga kita, sehabis-habisnya, semampu kita, total. Mengikuti dan mencintai Yesus membutuhkan tekad, pengorbanan, dan penyangkalan diri. Sebab mengikuti dan mencintai Yesus tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh hangat-hangat teh ayam, dan tidak boleh kendur. Pada zaman sekarang ini, tentulah semakin banyak dan besar tantangan yang akan kita alami dalam menghadapi atau menghidupi tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Belum lagi tantangan ekonomi yang semakin sulit dan mencekik. Iming-iming akan mendapatkan jabatan yang baik, kedudukan yang tinggi, posisi bahasa dan uang yang banyak dari perusahaan, pemerintah, dan dari tempat kita bekerja asal kita mau mengkhianati Yesus dengan percaya kepada yang lain. Dengan kata sederhananya berpindah agama. Dan ini menjadi tawaran yang menggiurkan dan menggelapkan mata kita. Semua tantangan ini dapat dengan mudah mempengaruhi kita untuk mengiyakan, mengaminkan, dan akhirnya kita meninggalkan iman dan panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku, merupakan pertanyaan yang juga ditujukan Yesus kepada kita saat ini. Pertanyaan ini tidak hanya kita jawab dengan verbal, ya saya mencintaimu Tuhan, tetapi harus kita tunjukkan dengan sikap yang setia menjadi pengikutnya,
melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan berani menjadi pewarta dan pelaksana kebaikan di tengah-tengah keluarga, lingkungan gereja, dan masyarakat kita. Dengan sikap demikian, maka kita kelak akan mendapatkan mahkota kebangkitan dari Tuhan, dan nantinya bersukacita bersama Dia dalam kemuliaan abadi di tempat yang paling indah yang Tuhan sediakan untuk kita, asal kita mencintainya dengan sungguh dan mencoba mewujud nyatakan cinta kasih sayang kita kepada Yesus itu konkret juga dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain, sebagaimana Yesus telah mencintai kita. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Berikanlah aku selalu roh cinta-Mu agar aku selalu sanggup hidup dalam kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.